Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdi wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ma'asyiral muslimin ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, marilah kita senantiasa berupaya meningkatkan kualitas ketakwaan kita di hadapan Allah. Takwa dalam arti mengerjakan seluruh perintah-perintah Allah dan menjauhi seluruh larangan-larangannya. Takwa dalam arti mengikuti sunnah-sunnah beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena tidak ada kebaikan, karena tidak ada kebahagiaan kecuali melalui pintu beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Takwa dalam arti mempersiapkan kehidupan kita yang abadi kelak ketika kita dipanggil ke hadirat Allah, dan kita meyakini bahwasannya kehidupan kita di dunia ini adalah kehidupan yang sementara. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebagai orang yang beriman, jalan keselamatan bagi kita adalah mengikuti para anbiya wal mursalin. Jalan kebahagiaan bagi kita adalah meneladani para nabi dan para rasul, yang mana Allah mengabadikan kehidupan mereka para nabi dan para rasul dengan sifat mereka, yaitu al-islah, perbaikan. Dalam hidup ini kita hanya mempunyai dua pilihan: menjadi pengikut para nabi atau menjadi pengikut musuh para nabi. Allah mengabadikan dakwah para nabi sebagaimana Allah mengabadikan cerita Nabi Syuaib yang Allah abadikan dalam Al-Quran, dalam firman-Nya dalam surat Hud ayat 88. In uridu illal islaha mastata'tu wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Aku tidak bermaksud kecuali mendatangkan perbaikan selama aku masih berkesanggupan, dan tidak ada taufik bagiku melainkan dengan pertolongan Allah, dan hanya kepada Allah aku bertawakal, dan hanya kepadanya aku kembali. Dalam ayat yang lain Allah menegaskan wala tusidu fil ardi ba'da islahiha, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi sesudah Allah memperbaikinya. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seluruh kehidupannya adalah al-islah bainal muslimin. Dalam doanya beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu berdoa, Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri, waslih li dunyaya alladhi fiha ma'ashi, waslih li akhirati allati fiha ma'adi. Ada tiga hal yang ditekankan oleh beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk selalu kita perbaiki. Yang pertama adalah selalu memperbaiki kualitas keimanan dan keislaman kita. Yang kedua juga kita dituntut untuk selalu memperbaiki kualitas hidup kita, karena sesungguhnya kita hidup di dunia.
Yang ketiga, selalu memperbaiki kehidupan akhirat kita dengan memperbanyak amal-amal yang soleh. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam khutbah yang singkat ini, mari kita ambil pelajaran bahwasannya sebagai manusia yang beriman, al-islah merupakan identitas kita. Memperbaiki segala sesuatu dalam sisi kehidupan kita adalah identitas kita, yang mana hal ini mengikuti beliau para anbiya dan para mursalin. Dalam konteks negara, bila orang menjadi seorang yang muslih, akan selalu mempersatukan anak bangsa, tidak memecah belah mereka. Akan selalu berusaha menjadikan bangsa ini maju, tidak mudah memprovokasi, apalagi mengadu domba antar sesama anak bangsa, terlebih mengadu domba sesama muslim. Dalam konteks keluarga, kita memperbaiki bagaimana anak-anak kita, terutama anak-anak perempuan kita yang hari ini sangat mengkhawatirkan. Kita lindungi mereka dari godaan-godaan zaman yang perubahannya begitu masif dan luar biasa. Dalam konteks moral dan akhlak, mari kita menasihati diri kita masing-masing bahwasanya tidak ada orang yang sempurna. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita untuk selalu berusaha memperbaiki diri, karena orang yang sudah merasa baik, sudah merasa sempurna, tidak akan bisa menjadi pribadi yang baik di sisi Allah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setiap hari berdoa, ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghis, aslih lisani kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Sebaliknya, apabila kita lupa jalan para anbiya dan para mursalin ini, maka otomatis kita akan mengikuti jalan musuh-musuh para nabi yang merupakan al-ifsad atau membuat kerusakan di muka bumi. Tidak jarang banyak di antara kita yang tanpa tujuan mencoret-coret tembok. Tidak jarang di antara kita yang memotong pohon, yang mana pohon itu memberikan oksigen dan manfaat bagi kita yang luar biasa. Tidak jarang di antara kita yang merusak moral anak bangsa dengan menyebarkan narkoba dan lain sebagainya. Oleh karenanya dalam khutbah yang singkat ini, kita mengingatkan kembali bahwasannya manhaj atau jalan atau metode dakwah beliau para anbiya dan mursalin adalah memperbaiki. Kalaupun ada pertengkaran di antara kaum muslimin, didamaikan. Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu. Ini adalah manhaj para nabi dan para mursalin. Bukan malah menjadi kompor, bukan malah menjadi provokator, bukan malah menyebarkan berita-berita bohong yang kadang-kadang bukan mendamaikan sesama muslim, tapi memutus silaturahmi sesama muslim. Inilah yang kita khawatirkan, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Padahal beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ada derajat yang lebih tinggi daripada puasa, sedekah dan salat, sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Dawud, yaitu al-islah dzatil bain, mendamaikan saudara kita apabila terjadi pertengkaran. Inilah yang difahami ulama-ulama salaf kita dahulu, di mana mereka sangat-sangat perhatian untuk memberikan perbaikan hubungan antara sesama muslim. Sayyidina Imam Ja'far As-Shadiq bin Muhammad Al-Baqir misalnya, seorang keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, selalu memberikan uang yang sangat banyak kepada murid-muridnya. Ketika muridnya bertanya, wahai imam, untuk apa kau berikan uang yang banyak kepada kami? Maka beliau Imam Ja'far menjawab, uang itu buat persiapan bagi kalian, manakala ada saudara-saudara kalian sesama muslim yang bertengkar, maka damaikanlah dengan uang yang aku berikan. Beginilah manhaj dan jalan para salafun sholihin. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk selalu mengikuti jalan para anbiya dan para mursalin, yang mana mereka selalu dalam seluruh kehidupannya
berupa perbaikan. Yang aneh, banyak orang yang mengaku melakukan perbaikan tetapi pada hakikatnya melakukan kerusakan di muka bumi. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Dan apabila dikatakan kepada mereka, janganlah kau berbuat kerusakan di atas muka bumi, maka mereka menjawab, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang melakukan perbaikan. Maka pertanyaannya kemudian, siapakah orang-orang al-muslihun? Siapakah orang-orang yang memperbaiki masyarakat, memperbaiki negara, memperbaiki dirinya sendiri? Mereka adalah orang-orang yang berpegang teguh pada Al-Quran, yang mendirikan sholat dan mengikuti sunnah-sunnah beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena pada hakikatnya agama ini adalah mengikuti semua tindak tanduk beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada kebahagiaan, sekali lagi tidak ada kesuksesan dan kebahagiaan kecuali mengikuti tindak tanduk akhlak dan beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita tidak mungkin bisa meniru dan mencontoh beliau Rasulullah manakala kita tidak tahu sejarah beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kiranya khutbah yang singkat ini bisa mengingatkan kita kembali bahwasannya perbaikan, usaha perbaikan dalam kehidupan kita merupakan manhaj ataupun cara dakwah yang selalu didengung-dengungkan dan diistiqomahkan oleh para anbiya dan para mursalin. Inna ahsanal kalam kalamullahil malikil alam. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul wa biqauli yahtadil muhtadun. Wa idza quri'a alaihimul qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد فيا معاشر المسلمين اتقوا الله وافعلوا الخير وحافظوا على حضور الجمعة والجماعة واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة المسبحة بقدسه وهيأ بكم أيها المؤمنون فقال عز من قائل كريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. اللهم آمنا في دورنا وأصلح ولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك. اللهم ارفع عنا الغلاء والوباء والربا والزلازل الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عاما يا رب العالمين.
Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fakhsya wal munkar wal bagh ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha alazim yadhkurkum was'alu min fadli yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimissalah.